Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas hal-hal apa atau kendala apa yang bisa menyebabkan kehilangan hasil dari budidaya bawang merah atau gagal panennya di budidaya bawang merah. Tonton video ini sampai habis supaya teman-teman mendapatkan informasi dan inspirasi tentang budidaya bawang merah. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas hal-hal penyebab gagalnya atau kehilangan hasil panen dari budidaya bawang merah yang kita miliki. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan petani itu kehilangan hasil atau bahkan gagal panen pada budidaya bawang merah. Yang pertama, faktor penentu dari budidaya bawang merah itu adalah tanah. Tanah yang bagus atau tanah yang cocok pada budidaya bawang merah pH-nya antara 5 sampai 7. Jadi teman-teman, jika pH tanahnya itu di bawah 5 atau di atas 7, itu diusahakan jangan tanam dulu. Dibenahi dulu tanahnya, dirawat dulu tanahnya supaya budidaya bawang merah yang kita miliki itu perawatannya mudah dan resiko gagal panennya itu kecil. Yang kedua yaitu benih bermutu. Jadi kualitas benih yang kita miliki harus bermutu, bagus, turunannya juga jelas, dari kualitas dari mana, syukur-syukur kita bisa memilih kualitas bibit yang harga jualnya bagus atau tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu faktor penyebab gagalnya petani bawang merah atau menurunnya hasil atau bahkan kehilangan hasil itu penyakit. Penyakit di sini adalah banyak kita jumpai di musim hujan seperti ini. Itu penyakit itu adalah OPT atau organisme pengganggu tanaman yang tidak ada nyawanya, seperti ini. Ini Alternaria, busuk daun, trotol, itu adalah beberapa jenis salah satu kendala penyakit pada budidaya bawang merah. Yang keempat, faktor yang menyebabkan turunnya atau kehilangan hasil budidaya bawang merah yang kita miliki yaitu hama, yaitu OPT atau organisme pengganggu tanaman yang bernyawa seperti ulat, kutu-kutuan, belalang atau sejenis hewan lainnya, itu namanya hama. Di sini ada virus atau liromisa atau grandong, ada ulat, ada kutu kebul dan lain-lainnya. Faktor yang kelima yaitu faktor tenaga kerja. Tenaga kerja ini yaitu ilmu yang kita harus penuhi dalam budidaya bawang merah. Kita harus update atau terbarukan. Selain alat, juga pestisida yang kita gunakan harus update terus supaya tanaman yang kita miliki itu terlindungi sempurna dari beberapa jenis, dan juga ilmu, cara, waktu yang tepat, dosis yang tepat, pengaplikasian yang mana, itu yang harus kita kuasai dalam budidaya bawang merah. Faktor yang keenam yaitu faktor cuaca. Cuaca seperti ini, mendung, pagi, siang, sore, kadang-kadang hujan, kadang-kadang malam yang intensitasnya lebih dari 4 jam. Biasanya itu banyak sekali kendala penyakit atau busuk pada daun bawang merah yang kita miliki seperti di belakang saya ini. Dan pada kesempatan video kali ini saya mengenalkan paket produk hemat. Jadi pengendalian pada budidaya bawang merah dari mulai tanam sampai panen itu, teman-teman, saya mengenalkan produk dari BASF, yaitu yang pertama Cabriotop, bahan aktif Pyraclostrobin dan Metiram. Ini mencegah moler, mencegah busuk sedini mungkin, dan ini tidak menyebabkan macet pertumbuhan. Cabriotop ini mencegah layu fusarium, mengendalikan yang kedua pertumbuhan tetap
tumbuh besar dan otomatis meningkatkan hasil produktivitas pada budidaya bawang merah kita, terutama di musim hujan. Nah, yang kedua, jika teman-teman mengalami kendala selama perawatan budidaya bawang merah, di sini saya mengenalkan Merifon seperti ini. Ini juga produk dari BASF. Ini cukup ampuh mengobati, bukan hanya mengendalikan tapi mengobati terutama Alternaria, busuk daun, bercak, trotol, dan embun tepung. Ini bisa langsung ke spektrum dari penyakit pada daun bawang merah yang kita miliki. Ini cukup ampuh pada musim hujan, terutama musim hujan. Bahan aktif Merifon ini dua bahan aktif fluxapiroxat yang cukup tinggi 250 gram per liter dan piraklostrobil yang juga dosis tinggi 250 gram. Jadi ini termasuk golongan fungisida premium yang ampuh mengobati langsung ke tempat penyakit pada daun bawang merah yang kita miliki. Lebih cepat dan lebih akurat untuk pengendalian yang sudah terkena. Produk yang ketiga yang saya kenalkan yaitu Inveris Gold, produk dari BASF juga. Ini dua bahan aktif juga, avidopiropen dan abamectin. Ini pengendaliannya untuk hama yang serangannya untuk menusuk daun atau menyerap nutrisi seperti kutu-kutuan atau di bawang merah biasanya disebut dengan virus atau liromisa, uret-uret. Teman-teman, biasanya nutrisi daun itu menjadi kempes seperti ini teman-teman. Jadi nutrisinya tidak ada bolong, tidak apa, tapi daun bawang menjadi layu, kempes, bahkan mati. Ini serangan virus atau gandong atau liromisa ini serangannya cukup serempak dan ini lebih parah dari ulat kalau kadung menyerang. Inveris Gold ini bekerja pada serangga itu yang terkena semprotan itu tidak akan makan lagi dan kena daun terlindungi translaminar sehingga serangga tidak akan melakukan penusukan pada daun yang kita miliki. Bekerja 2 kali lebih efektif dari pestisida yang lainnya, dan yang penting ini daya tahan atau daya kuatnya di tanaman itu kurang lebih 10 hari. Jadi minimal dalam 1 kali budidaya bawang merah, minimal Inveris Gold ini masuk 2 kali dalam penyepraian. Bisa seling 10 hari, atau jika serangan cukup parah, teman-teman bisa melakukan penyepraian seling 10 hari, dan di sela-sela itu teman-teman bisa melakukan menggunakan pestisida lainnya atau bahan aktif lainnya. Untuk dosis sendiri Inveris Gold ini bisa 15 mili per tangki. Jadi 10 sampai 15 mili per tangki tergantung serangan di wilayah teman-teman. Dan untuk Merifon sendiri ini 8 sampai 10 mili per tangki, dan untuk Cabrio Top sendiri 2 sendok sampai 3 sendok makan per tangkinya. Itu teman-teman. Nah, untuk paket ini teman-teman, Merifon, Inveris Gold, dan Cabrio Top ini teman-teman bisa menambahkan produk-produk lain atau bahan aktif lain. Jadi ini bisa dilakukan 7 hari sekali, dan ini juga bisa dilakukan 7 hari sekali, dan ini bisa dilakukan 10 hari sekali, tergantung dari kendala. Dan untuk di sela-sela tersebut teman-teman bisa menggunakan produk lain atau pestisida lain atau bahkan bahan aktif lain tergantung serangan. Dan paket ini menurut saya paling hemat, paling akurat pengendalian hama dan penyakit untuk meningkatkan kualitas budidaya bawang merah yang kita miliki, terutama di cuaca ekstrim seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini hasilnya budidaya bawang merah yang kita miliki, dan usia kurang lebih 35-40. Teman-teman, hasilnya cukup memuaskan di cuaca ekstrim, hujan dan
yang intensitasnya cukup tinggi dan durasinya cukup lama. Terima kasih bagi teman-teman. Di sini saya bukan menggurui atau mengajari. Di sini cuma berbagi pengalaman bagi teman-teman petani bawang merah di seluruh Indonesia. Di sini adalah paket yang saya gunakan, paket hemat ini, dan ini bukan produk yang sulit. Teman-teman bisa mendapatkan produk ini di kios-kios terdekat di teman-teman, di wilayah teman-teman. Dan kalau tidak ada, teman-teman bisa lihat di link deskripsi di bawah ini, tulisan biru, tinggal klik di sana. Teman-teman bisa klik online, bisa COD, bisa bayar di tempat. Dan semoga bermanfaat. Kita berbagi pengalaman di sini. Ini adalah ikhtiar atau usaha yang bisa kita lakukan, berbagi informasi bagi teman-teman. Dan juga semua budidaya apapun pertanian tergantung dari rezeki dan maha pengatur dari tanaman yang kita miliki ini. Semoga bermanfaat, semoga sukses, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah.